Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Tasya tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya dengan Adrian akan membawanya ke dalam lingkaran konflik keluarga yang begitu rumit. Sejak awal menikah, ia menyadari bahwa mertuanya, terutama ibu mertuanya, Bu Lestari, tidak sepenuhnya menerimanya. Bagi Bu Lestari, Tasya hanyalah seorang wanita biasa yang tidak cukup istimewa untuk menjadi istri Adrian, anak sulungnya yang sukses dan penuh prestasi. Adrian adalah kebanggaan keluarga, sarjana dengan pekerjaan mapan, pewaris utama bisnis kecil keluarga mereka. Sebaliknya, Tasya hanya berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya hanyalah pedagang kecil yang tidak punya banyak harta. Dulu, saat pertama kali dikenalkan kepada keluarga Adrian, Tasya bisa merasakan sinyal penolakan dari Bu Lestari. Senyuman wanita itu hanya basa-basi, kata-katanya manis tapi kosong. Mertuanya bahkan pernah terang-terangan berkata kepada Adrian, "Kamu yakin mau menikahi perempuan biasa seperti dia?" Tapi Adrian tidak peduli. Ia mencintai Tasya dan memilih untuk tetap menikahinya, meskipun harus menghadapi ketidaksukaan ibunya. Tasya pun berusaha untuk diterima. Ia mencoba menjadi menantu yang baik, membantu mertuanya, bersikap sopan, dan menghormati keluarga suaminya. Ia pikir, dengan ketulusan hatinya, lambat laun mereka akan menerimanya. Ternyata ia salah. Adik ipar yang menjadi duri dalam daging. Di keluarga itu, ada satu orang yang paling merusak segalanya. Reza, adik ipar Tasya. Reza adalah kebalikan dari Adrian. Sejak kecil, ia selalu dimanja. Apapun yang diinginkannya selalu dituruti oleh Bu Lestari. Jika Adrian dibesarkan dengan disiplin, Reza tumbuh menjadi seseorang yang tidak pernah mau bekerja keras. Pendidikan Reza berantakan, pekerjaannya tidak tetap, dan ia lebih sering menghamburkan uang daripada mencari nafkah. Tetapi anehnya, Bu Lestari selalu membela Reza. Baginya, Reza adalah anak bungsu yang masih butuh bimbingan, meskipun kenyataannya Reza sudah dewasa dan tetap saja hidup tanpa arah. Saat pertama kali mengenal Tasya, Reza memang bersikap baik. Namun, Tasya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam cara Reza berbicara dan menatapnya. Tatapan itu bukan sekadar tatapan seorang adik ipar kepada kakak iparnya, melainkan tatapan penuh niat tersembunyi. Tasya sering merasa tidak nyaman berada di dekatnya, tetapi ia tidak pernah mengatakannya kepada Adrian. Awal dari pengkhianatan besar. Masalah besar pertama kali terjadi ketika Reza mengambil sejumlah besar uang dari bisnis keluarga dengan alasan pinjaman sementara. Saat itu, ia datang dengan wajah penuh kepanikan, mengaku bahwa ia butuh uang untuk menyelamatkan sebuah proyek. Katanya, proyek itu akan menguntungkan bisnis keluarga dalam jangka panjang. Tapi itu semua bohong. Setelah mendapatkan uang itu, Reza menghilang selama beberapa minggu. Ketika akhirnya ia kembali, uang itu sudah habis. Tasya dan Adrian pun akhirnya mengetahui bahwa uang itu bukan digunakan untuk proyek apapun, melainkan untuk berjudi dan berfoya-foya dengan teman-temannya. Saat masalah ini terungkap, Tasya berpikir Reza akan menerima hukuman setimpal. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bu Lestari malah menyalahkan Adrian. "Kenapa kamu tega membiarkan adikmu kesusahan, Adrian?" seru Bu Lestari dengan wajah kesal. "Kamu kan punya banyak uang. Apa salahnya membantu adikmu sendiri? Lagi pula, uang itu uang keluarga juga, bukan hanya milikmu." Adrian berusaha menjelaskan bahwa yang dilakukan Reza adalah pencurian, tetapi Bu Lestari tidak mau mendengarnya. Baginya, Reza hanya hilaf, dan Adrian harus berlapang dada untuk memaafkannya. Yang lebih menyakitkan, Tasya dan Adrian yang akhirnya harus menutupi semua kerugian tersebut. Tabungan mereka, yang selama ini dikumpulkan untuk masa depan, habis dalam sekejap untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Dan Reza? Ia tetap hidup santai seperti biasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Saat itulah, Tasya menyadari sesuatu.
Keluarga ini sudah terlalu lama menutup mata terhadap kebusukan Reza. Sejak kejadian itu, Tasya mulai lebih waspada. Ia menyadari bahwa tidak ada gunanya berusaha terlalu baik kepada keluarga suaminya. Mereka tidak akan pernah menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Namun, Tasya bukanlah perempuan lemah. Ia mungkin telah kehilangan uang dan tabungannya, tetapi ia tidak akan kehilangan akalnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk berpura-pura bodoh. Ia akan membuat mereka percaya bahwa ia hanyalah seorang istri biasa yang tidak tahu apa-apa. Ia akan masuk lebih dalam ke dalam kehidupan keluarga suaminya, berpura-pura menurut dan patuh, sampai akhirnya ia bisa membongkar semua kebusukan mereka. Dan ketika saatnya tiba, ia akan memastikan bahwa Reza dan semua yang melindunginya mendapatkan balasan yang setimpal. Sejak memutuskan untuk berpura-pura bodoh, Tasya mulai mengubah sikapnya di depan keluarga Adrian. Jika sebelumnya ia sering memberikan pendapat atau membela diri saat disalahkan, kini ia lebih banyak tersenyum dan mengiyakan. Ia membiarkan mereka berpikir bahwa ia hanyalah istri yang menurut, tidak paham urusan bisnis, dan hanya fokus mengurus rumah. Bahkan ketika Bu Lestari menyindirnya soal statusnya sebagai perempuan dari keluarga sederhana, ia hanya tersenyum tanpa perlawanan. Apa coba yang bisa diharapkan dari perempuan yang tidak punya latar belakang bisnis? Ujar Bu Lestari suatu hari saat makan malam. Tasya hanya tersenyum, menunduk, dan berkata, "Iya, Bu, saya memang tidak tahu banyak soal bisnis." Adrian melirik istrinya, tampak ingin membela, tapi Tasya menahan tangan suaminya di bawah meja, memberi isyarat untuk membiarkan saja. Di mata keluarga itu, terutama Bu Lestari dan Reza, Tasya benar-benar sudah menjadi menantu yang pasrah dan mudah diatur. Dan itu membuat mereka lengah. Mengamati gerak-gerik Reza, Tasya mulai memperhatikan kebiasaan Reza dengan lebih seksama. Dari cara ia berbicara, siapa saja yang sering menghubunginya, dan bagaimana ia berusaha menarik perhatian ibunya setiap kali butuh uang. Reza masih tetap sama, suka berfoya-foya, tidak punya pekerjaan tetap, dan selalu punya alasan untuk meminta uang dari keluarganya. Namun, Tasya melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Reza sering pergi dengan seseorang yang ia curigai sebagai rekan bisnisnya. Tasya sempat melihat mereka berbicara dengan serius di sudut rumah saat ada acara keluarga. Wajah Reza terlihat gelisah, dan pria itu seperti memaksanya untuk segera menyelesaikan sesuatu. Tasya mencoba menguping pembicaraan mereka, tetapi suara musik terlalu keras saat itu. Namun, ia berhasil menangkap satu kalimat yang diucapkan pria tersebut sebelum pergi. "Kita butuh uang tambahan, Reza. Kalau enggak, semuanya bisa berantakan." Hati Tasya berdegup kencang. Apalagi yang sedang direncanakan oleh adik iparnya kali ini? Memancing Reza untuk mengaku. Setelah beberapa minggu berpura-pura bodoh dan menurut, Tasya akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Reza. Suatu sore, ketika hanya ada mereka berdua di ruang tamu, Tasya membawa 2 gelas kopi dan duduk di sebelahnya. "Mas Reza kelihatan sibuk belakangan ini," ujarnya dengan suara polos. Reza menoleh sebentar sebelum tertawa kecil. "Ah, enggak juga, Mbak. Cuma urusan kecil saja." Tasya berpura-pura berpikir sejenak. "Aku dengar Mas butuh uang tambahan. Apa ada yang bisa aku bantu?" Reza menatapnya curiga. "Mbak dengar dari siapa?" Tasya tersenyum. "Aku kan sekarang bagian dari keluarga ini. Aku cuma mau bantu." Reza terdiam sesaat, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia mendekat sedikit, menurunkan suaranya. "Sebenarnya, aku lagi ada proyek investasi gede, tapi aku kekurangan modal," katanya dengan nada merayu. "Kalau Mbak mau bantu, nanti pasti untung besar." Tasya memasang ekspresi berpikir, lalu berkata pelan, "Aku nggak punya banyak uang, Mas. Tapi mungkin aku bisa bantu ngomong ke Adrian. Kalau proyeknya bagus, dia pasti tertarik." Mata Reza berbinar, tapi hanya sebentar. Ia kembali terlihat ragu. "Jangan bilang ke Mas Adrian dulu. Aku nggak mau dia banyak tanya. Kalau bisa, kita atur diam-diam aja, ya." Tasya berpura-pura ragu sejenak,
lalu tersenyum dan mengangguk. Baik, Mas. Aku percaya sama Mas Reza. Di dalam hatinya, Tasya tahu bahwa ia sudah semakin dekat dengan kebenaran. Reza sedang dalam masalah besar, dan ia akan memastikan bahwa kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah memastikan bahwa Reza sedang dalam masalah keuangan dan butuh uang tambahan, Tasya mulai menyiapkan rencana yang lebih matang. Ia tahu, jika ingin membongkar kebusukan adik iparnya itu, ia harus berhati-hati dan memastikan semua bukti sudah di tangannya sebelum bertindak. Memanfaatkan rasa percaya Reza. Sejak percakapan terakhir mereka, Reza mulai lebih terbuka pada Tasya. Ia sering mengajaknya berbicara, bahkan curhat tentang investasi besar yang sedang ia jalankan. Tasya pura-pura tertarik, bertanya sesekali, tetapi tetap berusaha terlihat bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Sebenarnya, proyek ini menguntungkan banget, Mbak. Ujar Reza suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Masalahnya, aku butuh modal tambahan biar bisa jalan lebih lancar. Tasya mengerutkan kening pura-pura bingung. Kalau memang menguntungkan, kenapa nggak pinjam ke bank aja, Mas? Reza tertawa kecil, menepuk pahanya. Mbak ini lucu. Bank itu ribet, banyak syarat, lama prosesnya. Kalau ada dana cepat, aku bisa balik modal dalam hitungan bulan. Tasya mengangguk pelan, berpura-pura mulai paham. Jadi Mas Reza butuh berapa? Reza menatapnya penuh harap. Mbak bisa bantu 300 juta rupiah. Tasya hampir tersedak mendengar jumlah itu. Tetapi ia segera mengendalikan ekspresinya dan tersenyum kecil. Uangnya nggak ada sebanyak itu, Mas. Ujarnya dengan nada lembut. Tapi mungkin aku bisa coba ngomong sama Adrian. Aku bisa meyakinkan dia kalau ini investasi bagus. Mata Reza berbinar. Ia tampak begitu percaya diri, yakin bahwa ia telah mendapatkan calon investor baru. Menyelidiki lebih dalam. Malam itu, setelah memastikan semua orang tidur, Tasya mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang proyek yang dikatakan Reza. Ia menemukan beberapa artikel tentang investasi bodong yang memiliki skema yang mirip dengan yang diceritakan Reza. Semua korban berujung kehilangan uang mereka setelah tergiur janji keuntungan besar. Tak hanya itu, Tasya juga berhasil menemukan sebuah akun media sosial yang sering berinteraksi dengan Reza, seorang pria bernama Bayu. Dari profilnya, Bayu tampak mencurigakan, sering memamerkan gaya hidup mewah, tetapi tidak jelas pekerjaannya. Tasya segera menyimpan tangkapan layar percakapan Reza dengan Bayu yang sempat ia lihat dari ponsel Reza sebelumnya. Mengatur jebakan. Setelah yakin dengan kecurigaannya, Tasya mulai mengatur strategi. Ia berpura-pura kembali mengajak Reza bicara dan akhirnya sepakat untuk memberikan modal sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Tapi Mas, aku minta satu syarat, ujar Tasya pelan. Apa itu? Tanya Reza penuh semangat. Aku ingin melihat dulu surat-surat atau bukti kalau proyek ini benar-benar ada. Aku kan gak mau Mas Reza kena tipu juga. Ujar Tasya dengan nada penuh kepolosan. Reza terdiam sejenak, lalu tersenyum meyakinkan. Tenang aja, Mbak. Aku bakal tunjukin semua datanya. Pokoknya aman. Tasya hanya tersenyum dalam hati. Ia tahu, Reza tidak akan bisa menunjukkan bukti apapun, karena proyek ini memang hanya akal-akalannya saja. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu Reza menggali lubangnya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan terakhir mereka, Tasya mulai melihat perubahan sikap Reza. Lelaki itu terlihat semakin percaya diri, sering tersenyum sendiri, seolah sudah membayangkan dirinya hidup bergelimang uang. Reza yang terjebak dalam permainannya sendiri. Sore itu, Tasya duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca majalah ketika Reza datang menghampirinya. Mbak Tasya, sapanya dengan nada ramah. Aku sudah siapkan semua dokumen yang Mbak minta. Tasya menutup majalahnya dan memasang ekspresi antusias. Oh, serius? Wah, Mas Reza memang profesional. Reza menyerahkan beberapa lembar kertas yang tampak seperti proposal investasi. Tasya mengambilnya dengan hati-hati, membaca sekilas sambil menahan senyum.
Dari cara kertas itu dicetak dan bahasanya yang tidak meyakinkan, jelas sekali bahwa semua ini hanya rekayasa. Beberapa bagian terlihat seperti hasil salinan dari dokumen lain. Bahkan ada kesalahan ketik yang cukup mencolok. "Mas, aku boleh foto ini?" tanya Tasya dengan nada lugu. "Biar aku bisa tunjukin ke suamiku nanti." "Jangan dulu, Mbak," sahut Reza cepat. "Kita bicarain langsung aja nanti. Biar aku yang jelasin ke Mas Adrian." Tasya mengangguk pelan, pura-pura setuju. Padahal dalam hati ia semakin yakin bahwa ini hanya jebakan dari Reza. Menghubungi seseorang yang bisa membantu. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Tasya mengunci diri di kamar dan menghubungi seorang kenalannya, seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum. "Rina, aku butuh bantuanmu," ucap Tasya pelan namun tegas. "Ada apa, Tas?" tanya Rina dari seberang telepon. "Aku curiga adik iparku ini terlibat dalam skema penipuan. Dia mencoba membujukku untuk berinvestasi di proyek yang gak jelas," kata Tasya sambil menyerahkan beberapa foto dokumen yang sudah ia ambil sebelumnya. Rina membaca sekilas dan langsung mendesah. "Tasya, ini jelas investasi bodong. Polanya mirip banget sama kasus-kasus yang sering aku tangani. Kamu punya bukti lain?" "Aku punya beberapa rekaman percakapan, dan aku yakin dia berkomplot dengan seseorang bernama Bayu," jawab Tasya. "Baik, aku akan cari tahu lebih banyak soal Bayu ini," kata Rina serius. "Tapi kamu hati-hati, jangan sampai dia curiga." Mendekati puncak kebenaran. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Rina bahwa nama Bayu memang pernah terlibat dalam kasus penipuan sebelumnya, Tasya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang tepat. Keesokan harinya, Tasya kembali menemui Reza dan berpura-pura lebih tertarik dari sebelumnya. "Mas, aku sudah bicara sama Adrian," ucapnya pelan. "Dia setuju, tapi dia mau ketemu langsung sama Mas Reza buat ngobrolin detailnya." Reza tampak sedikit gugup, tetapi tetap berusaha tersenyum. "Oh, iya, boleh. Kapan?" "Nanti malam," jawab Tasya santai. Tentu saja, ini hanya bagian dari rencana besar yang sedang ia susun. Malam nanti, bukan hanya Adrian yang akan ada di sana, tetapi juga Rina dan beberapa orang lainnya yang siap menangkap Reza dalam kebohongannya. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Adrian sudah diberitahu tentang rencana Tasya dan bersiap menjalankan perannya dengan baik. Di ruang tamu, Reza duduk dengan wajah penuh percaya diri, sementara Tasya berlagak lugu seperti biasa. Pertemuan yang menentukan. Tak lama kemudian, Adrian datang dengan ekspresi serius. Ia menatap Reza, lalu melirik Tasya seolah meminta kepastian. Tasya hanya mengangguk pelan. "Jadi, Reza," Adrian membuka percakapan. "Aku dengar dari Tasya kamu punya peluang investasi yang bagus." Reza tersenyum lebar. "Iya, Mas, ini proyek yang potensial banget. Keuntungan bisa berkali lipat dalam waktu singkat." Ia lalu mengeluarkan beberapa dokumen yang sama dengan yang sebelumnya ia tunjukkan ke Tasya. Adrian berpura-pura membolak-balik kertas itu dengan antusias. Menarik," gumam Adrian. "Tapi aku mau tahu lebih jauh. Siapa saja yang sudah ikut investasi ini?" Reza tampak sedikit gelagapan, tetapi segera mengendalikan diri. "Sudah banyak, Mas. Beberapa pengusaha lokal juga sudah ikut. Bahkan ada investor besar yang tertarik." Tasya menahan senyum. Ia tahu Reza hanya mengarang cerita. Kejutan tak terduga. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Tasya yang sudah menyiapkan segalanya langsung membuka pintu. Di sana berdiri Rina bersama dua orang pria yang merupakan rekan penyelidiknya. "Selamat malam," sapa Rina dengan senyum penuh arti. Reza langsung pucat. "Mbak Tasya, ini siapa?" Tasya menutup pintu dan berjalan mendekati Reza dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Tatapan lugu yang biasa ia tunjukkan kini berubah tajam dan penuh kemenangan. "Mas Reza," ucap Tasya dengan nada dingin. "Kenalkan, ini Rina, seorang pengacara yang sudah cukup lama menangani kasus-kasus penipuan seperti yang sedang kamu lakukan sekarang." Reza langsung berdiri, keringat mulai mengalir di pelipisnya.
Maksud Mbak apa? Saya nggak ngerti. Rina menyela dengan suara tegas. Reza, kami sudah menyelidiki proyek fiktif yang kamu buat. Semua bukti ada di tangan kami, termasuk transaksi palsu dan data investor yang tidak pernah ada. Adrian menatap adiknya dengan kecewa. Jadi benar, kamu mau menipu keluarga sendiri? Reza semakin panik. Mas Adrian, ini cuma salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, salah satu rekan Rina menunjukkan dokumen yang sudah dicetak. Nama Bayu juga ada dalam catatan transaksi ilegal ini. Kami sudah melacak semua yang terlibat. Mata Reza membelalak. Ia tahu dirinya terpojok dan tak bisa lagi mengelak. Tasya menatapnya tajam. Kamu pikir aku bodoh, ya? Aku pura-pura percaya sama omong kosongmu selama ini hanya untuk melihat seberapa jauh kamu akan menipu kami. Reza terdiam. Tubuhnya mulai gemetar. Sadar bahwa semua kebohongannya telah terbongkar. Dan ini baru awal dari kehancurannya. Setelah Reza dan Bayu dibawa polisi, suasana rumah terasa mencekam. Adrian terduduk di sofa dengan wajah penuh keterkejutan dan kekecewaan. Ia tidak menyangka bahwa ayah dan adiknya bisa melakukan hal seperti itu, menghancurkan keluarga mereka sendiri demi keserakahan. Tasya berdiri di dekatnya, melihat betapa hancurnya hati suaminya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Ia sudah melakukan bagiannya, dan kini Adrian harus menerima kenyataan pahit ini sendiri. Keluarga yang terpecah. Tak lama, telepon rumah berdering. Adrian mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Suara dari seberang terdengar tegang. Adrian, ini ibu. Tolong bilang ini tidak benar. Ayah dan Reza tidak mungkin melakukan semua itu. Adrian memejamkan mata, mengatur napasnya. Ibu, semua bukti sudah jelas. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Reza dan ayah telah menipu keluarga kita dan lebih buruk lagi. Mereka berusaha menjerumuskan Tasya agar terlihat sebagai pihak yang bersalah. Terdengar suara isak tangis dari seberang. Tapi, nak, bagaimana bisa? Mereka keluargamu. Adrian menggigit bibirnya. Ia juga masih sulit mempercayai kenyataan ini. Tapi ia tidak bisa lagi membela kesalahan mereka. Keluarga tidak berarti harus membiarkan keburukan terus terjadi. Bu, ini sudah kelewatan. Tasya memperhatikan ekspresi Adrian yang begitu terpukul. Ia tahu, bagi suaminya, ini adalah salah satu hari terberat dalam hidupnya. Setelah menutup telepon, Adrian menatap Tasya dengan mata yang penuh kesedihan. Aku benar-benar tidak menyangka semua ini. Tasya meletakkan tangannya di bahu suaminya, memberi dukungan tanpa kata-kata. Momen kejujuran. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Adrian dan Tasya duduk berdua di balkon rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Tasya, Adrian akhirnya berbicara setelah lama terdiam. Sejujurnya, aku merasa bersalah. Aku terlalu percaya pada keluargaku sampai tidak bisa melihat kebenaran lebih awal. Tasya tersenyum kecil, meskipun hatinya juga sakit mengingat bagaimana ia diperlakukan selama ini. Kamu percaya karena mereka keluargamu. Itu wajar. Tapi aku tidak pernah ingin kamu memilih antara aku atau mereka. Aku hanya ingin keadilan. Adrian menghela napas panjang. Dan kamu benar selama ini. Aku yang terlalu bodoh untuk melihatnya. Tasya menggenggam tangan suaminya. Yang penting sekarang, kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak ada yang lebih penting dari kejujuran dan keadilan. Adrian. Adrian menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia begitu bersyukur memiliki Tasya dalam hidupnya. Di saat semua orang mengkhianatinya, Tasya tetap berada di sisinya. Kini, mereka hanya perlu menunggu proses hukum berjalan. Tapi satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Reza dan Bayu ditangkap. Proses hukum berjalan dengan cepat karena semua bukti sudah sangat jelas. Kejahatan mereka tidak hanya terbatas pada penipuan keluarga, tetapi juga pencucian uang dan pemalsuan dokumen.
Kejadian ini mengguncang lingkungan tempat tinggal mereka, terutama karena keluarga Adrian dikenal sebagai keluarga terpandang. Pengadilan dan keputusan. Hari pengadilan pun tiba. Tasha dan Adrian menghadiri sidang dengan hati yang campur aduk. Meski keadilan ada di pihak mereka, melihat ayah dan adik sendiri duduk di kursi terdakwa tetap menjadi pemandangan yang menyakitkan. Hakim mengetukkan palunya dan membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, terdakwa Bayu dan Reza dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda yang sesuai dengan jumlah uang yang mereka gelapkan. Ruangan menjadi hening. Reza, yang selama ini selalu bersikap angkuh, terlihat pucat pasi. Sementara itu, Bayu menunduk dalam diam, menyadari bahwa semuanya telah berakhir. Tasha mengamati mereka dari kejauhan. Tidak ada rasa kasihan. Ia hanya merasa lega bahwa akhirnya kebenaran menang. Konfrontasi terakhir. Saat semua orang mulai keluar dari ruang sidang, Reza menoleh ke arah Tasha dengan tatapan penuh amarah. "Kamu puas sekarang, Mbak Tasha?" Suaranya terdengar dingin. "Kamu menghancurkan keluarga kami." Tasha menatapnya tanpa ekspresi. "Aku tidak menghancurkan siapapun, Reza. Kalian yang menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan kalian." Bayu, yang selama ini diam, akhirnya membuka mulut. "Adrian, aku menyesal." Adrian menatap ayahnya dengan pandangan kosong. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Ayah. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kau benar-benar menyadari kesalahanmu." Bayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Para petugas segera membawa mereka pergi, meninggalkan Adrian dan Tasha dalam kelegaan yang tak terkatakan. Memulai kehidupan yang baru. Setelah pengadilan, Adrian memutuskan untuk menjual rumah lamanya dan pindah ke tempat baru bersama Tasha dan anak-anak mereka. Rumah lama itu penuh kenangan pahit, dan mereka ingin memulai segalanya dari awal. Hari terakhir di rumah itu, Adrian dan Tasha berdiri di depan pintu, menatap bangunan yang dulu penuh kebahagiaan, namun juga menyimpan banyak luka. "Kamu menyesal?" tanya Tasha pelan. Adrian menggeleng. "Tidak, aku justru bersyukur. Aku kehilangan keluarga yang aku kira akan selalu mendukungku, tapi aku mendapatkan keluarga yang benar-benar mencintaiku dengan tulus." Tasha tersenyum. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Kita sudah melalui semuanya, dan kita masih berdiri di sini. Itu yang paling penting." Adrian menoleh ke arah istrinya dengan mata penuh cinta. "Terima kasih, Tasha, untuk segalanya." Mereka saling berpelukan, merasakan beban yang selama ini menghantui mereka akhirnya lepas. Kini, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan. Yang tersisa hanyalah harapan baru dan kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah persidangan, kehidupan Tasha dan Adrian mulai kembali tenang. Mereka kini tinggal di rumah baru yang lebih kecil, tetapi jauh lebih hangat dan penuh ketenangan. Tidak ada lagi bayang-bayang keluarga yang berkhianat. Tidak ada lagi beban yang menghimpit hati mereka. Langkah baru dalam hidup. Tasha memutuskan untuk membuka bisnis kecil-kecilan. Dengan uang tabungannya, ia mendirikan sebuah toko kue rumahan. Tidak disangka, bisnisnya berkembang pesat karena dukungan dari teman-teman dan kenalan mereka. Suatu sore, saat sedang merapikan pesanan di dapur, Adrian datang menghampiri dan memeluknya dari belakang. "Aku bangga padamu, sayang," bisiknya. Tasha tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Adrian menatapnya penuh kasih. "Tidak, kamu lebih dari itu. Kamu kuat, kamu cerdas, dan kamu sudah menyelamatkan aku dari keluarga yang selama ini hanya memanfaatkanku." Tasha menatap mata suaminya. "Aku hanya ingin kita hidup tenang, tanpa ada orang yang mempermainkan kita lagi." Adrian mengangguk. "Dan kita berhasil." Kabar dari masa lalu. Suatu hari, Tasha menerima sebuah kabar dari pengacara keluarga. Reza dan Bayu ternyata mengajukan banding, tetapi pengadilan menolaknya. Mereka harus menjalani hukuman penuh. Bahkan, keluarga besar yang dulu memihak Bayu kini tidak mau lagi mengurusi mereka. Semua orang sudah melihat bagaimana kejahatan mereka menghancurkan keluarga sendiri.
Saat Tasya memberitahu Adrian tentang kabar itu, suaminya hanya menghela napas panjang. Dulu aku pikir mereka keluargaku, katanya. Tapi sekarang, aku sadar bahwa keluarga sejati adalah mereka yang benar-benar peduli dan mencintai kita. Tasya menggenggam tangan Adrian. Dan kita punya keluarga kita sendiri sekarang. Adrian tersenyum dan mengecup kening istrinya. Iya, kita akan baik-baik saja. Akhir yang bahagia. 5 tahun yang lalu, Tasya hanya seorang wanita yang terjebak dalam keluarga penuh kebohongan. Ia pura-pura bodoh untuk membongkar kebenaran. Dan kini, ia berdiri sebagai seorang pemenang. Ia tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga kehidupan baru yang jauh lebih baik. Adrian, yang dulu begitu naif terhadap keluarganya, kini menjadi seorang pria yang lebih kuat dan lebih bijak. Bersama, mereka membangun rumah tangga yang tidak hanya penuh cinta, tetapi juga kejujuran dan ketulusan. Sore itu, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, membawa ketenangan yang selama ini mereka dambakan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi air mata. Hanya ada mereka berdua, menikmati hidup yang akhirnya benar-benar menjadi milik mereka. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.